Selamat datang. Malam baru saja turun, tertanggal 9 Oktober 1667. Angin muson dan hujan deras menjadi langganan di bulan itu. Sekitar 500 prajurit pilihan telah siap di Galesong. Galesong adalah wilayah pertahanan kerajaan Goa terakhir sebelum bisa masuk menembus benteng Somba Opu lewat jalur pesisir pantai. Wilayah Galesong telah direbut pasukan Arung Palaka beberapa minggu lalu, sehingga dijadikan markas komando dan pusat pertahanan sementara. Para prajurit pilihan ini sengaja diambil Arung Palaka karena mereka akan melakukan serangan mendadak dan rahasia pada kampung Sandrangan yang ada di selatan Sungai Jeneberang. Kampung Sandrangan selama ini dijadikan kamp pengasingan bagi tawanan politik kerajaan Goa. Tempatnya sangat strategis dan terpencil karena dikelilingi hutan-hutan, dan pasukan kerajaan mengawasi dengan ketat. Mereka mendirikan pos-pos pengawasan mengitari kampung Sandrangan. Antara kampung Sandrangan dengan benteng Somba Opu dekat, hanya dibatasi Sungai Jeneberang dan hutan-hutan kecil. Arung Palaka bersama prajurit pilihannya ini ingin membebaskan Datu Sopeng Laten Ribali bersama keluarga dan pengiringnya yang diasingkan di kampung Sandrangan ini. Raja Bone Arung Mangkau juga diasingkan ke kampung Sandrangan selama beberapa lama dan telah dipulangkan ke Bone pada awal Februari lalu untuk kembali memimpin kerajaan Bone. Arung Palaka paham taktik Raja Goa Sultan Sanudin di balik pemulangan Raja Bone ini. Tujuannya untuk memecah belah orang-orang Bone. Kerajaan Goa sudah mulai melemah. Buktinya Arung Palaka sudah dapat merebut wilayah Galesong. Mungkin sebentar lagi wilayah Barombong direbut, dan terakhir benteng Somba Opu. 7 tahun lalu Arung Palaka meninggalkan tanah Sulawesi menuju Buton, selanjutnya ke Batavia, karena selalu diburu-buru pasukan kerajaan Goa dan sekutunya untuk menangkapnya. Yang paling berperan membantu pelarian Arung Palaka adalah Datu Sopeng Laten Ribali. Dengan alasan pasukan kerajaan Goa tidak bisa menangkap Arung Palaka, sehingga Datu Sopeng Laten Ribali ditangkap sebagai pengganti Arung Palaka, kemudian diasingkan ke kampung Sandrangan tersebut. Untuk itu Arung Palaka ingin membayar perlakuan pasukan kerajaan Goa dengan cara berusaha membebaskan Datu Sopeng dan keluarganya dari kampung Sandrangan, selanjutnya membawa pulang ke kerajaan Sopeng. Setelah waktu memasuki larut malam, para pasukan pilihan Arung Palaka ini bergerak ke arah utara menuju kampung Sandrangan yang melewati hutan rimbunan pohon lontar dan rawa-rawa. Mereka tiba menjelang dini hari. Suasana begitu sepi, yang terdengar hanya suara binatang malam. Awalnya mereka mengendap-endap, selanjutnya mengamankan para prajurit kerajaan yang menjadi pengawas orang-orang pengasingan. Suasana akhirnya berubah menjadi gaduh. Para pasukan kerajaan Goa yang tidak menyangka akan diserang panik dan berlarian menyelamatkan diri masuk ke hutan-hutan di sekitarnya. Arung Palaka meminta pasukannya untuk segera mencari dan temukan Datu Sopeng dan keluarganya di rumah-rumah dalam kamp pengasingan. Suasana gelap, sejumlah orang-orang pengasingan digiring keluar dan dibawa bergegas menjauh dan keluar dari kamp pengasingan Sandrangan. Setelah jauh meninggalkan kampung Sandrangan dan mendekati Galesong, pasukan Arung Palaka memeriksa orang-orang yang dibawa keluar dari kampung Sandrangan tersebut. Ada sebanyak 385 orang, terdiri laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka ini adalah para pengiring atau pelayan raja dan keluarganya yang ikut diasingkan ke kampung Sandrangan. Setelah diperiksa dengan seksama, di antara mereka ternyata tidak terdapat Datu Sopeng dan keluarganya. Namun demikian Arung Palaka tidak kecewa. Ia harus mencari tahu di mana gerangan Datu Sopeng ini. Yang membuat para pasukan kerajaan Goa kaget karena Arung Palaka begitu berani
masuk ke kamp pengasingan yang dijaga ketat pasukan kerajaan Goa. Akibat penyerangan ini, pasukan kerajaan Goa semakin waspada. Meskipun gagal, Arumpalaka masih terus mencari keberadaan Datu Sopeng dan keluarganya. Pertempuran antara pasukan kerajaan Goa dengan pasukan Arumpalaka yang dibantu sekutunya masih terus berlangsung, tiada hari tanpa pertempuran. Seminggu kemudian, Arumpalaka mendapat kabar kalau Datu Sopeng dan keluarganya sudah meninggalkan kampung Sandrangan menuju arah timur. Mereka mencari jalan pulang ke wilayah Sopeng lewat lereng pegunungan Bawakarai.